Let silence speak. Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Kuya Sans. Sebelumnya, aku mau minta maaf ya karena telah meninggalkan kalian dan CRK selama beberapa bulan terakhir ini. Dalam beberapa bulan terakhir itu, aku sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan perkuliahan. Jadi mohon maafkan aku ya. Sesuai dengan hasil polling yang beberapa hari lalu aku post di community post, di video kali ini kita akan membahas sang beast pengkhianat yang baik yang mendapatkan persen hasil voting. Pembahasan kali ini akan menjadi sangat seru karena menurut aku pribadi, Silent Salt Cookie ini memiliki lore yang sangat menarik. Jadi, yang akan kita bahas adalah latar belakang dan lore resmi, tempat tinggal, kit dan kemampuan bertempur, teori populer komunitas, dan yang terakhir detail-detail tersembunyi. Sebelum lanjut nih, bagi kalian yang belum subs, tolong dong bantu geprek tombol subsnya. Dan jangan lupa like jika kalian ingin melihat konten lore CRK yang lebih menarik ke depannya ya. Karena yang dibahas ada banyak, maka tanpa basa-basi lagi langsung saja kita Kembali ke laptop. bayangkan diri kalian sebagai pemimpin yang tidak mau memimpin sebagai pemimpin, tetapi menyamakan derajatnya dengan rakyatnya. Pemimpin yang disegani, sang pemegang soul gem solidaritas yang hebat. Tetapi suatu hari mental kalian hancur karena suatu alasan, dan hal itulah yang menyeret kalian ke dalam korupsi. Weh editor, bukan korupsi yang itu weh. Oke, lanjut. Itulah sepenggal kisah dari sang introvert, Silent Salt Cookie, sang goat. Silent Salt Cookie merupakan salah satu dari 5 beast pemegang virtue pemberian witch. Ia merupakan sang pemegang soul gem dan virtue of solidarity. Dia adalah pemimpin yang disegani karena ilmu padinya. Silent Salt Cookie sendiri merupakan nama yang ia punya setelah mengalami corruption. Nama aslinya adalah Salt of Solidarity. Silent Salt Cookie sendiri selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Karena memang dari awal seperti yang aku bilang, dia memegang teguh nilai solidaritas sehingga siapapun yang butuh bantuan dia akan bantunya, seperti temannya sendiri. Ia juga merupakan orang yang menanam Great Silver Tree bersama dengan Elder Fairy Cookie. Yap, Elder Fairy sudah hidup di masa Silent Salt Cookie masih menjadi Light of Solidarity. Setelah pohon itu tumbuh, di situ Salt of Solidarity ingin kembali ke Great Baron, tetapi diperingati oleh Elder Fairy Cookie bahwa separuh kekuatan miliknya telah tersimpan di dalam Silver Tree. Tetapi sayangnya di Great Baron itulah pasukannya yang bernama Knight of Kalanemak terbantai oleh pemimpin Bishies dengan tujuan mengalahkan Silent Salt Cookie itu sendiri. Karena merasa untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai, Silent Salt Cookie adalah penghambat yang cukup meresahkan. Dan dari situlah Silent Salt Cookie mulai jatuh dalam corruption dan membantai pasukannya sendiri dan pasukan Bishies ruler dengan gelap mata. Di sini aku luruskan dulu ya, bahwa sebenarnya Bishies ruler itu adalah para beast, tetapi setelah mereka terkorap, mereka akhirnya lengser, bisa dibilang gitu ya, dan digantikan oleh 4 sosok ini, yaitu ada Magister of Apathy, Monarch of Sloth, Politician of Deceit, dan terakhir adalah Overlord of Destruction. Jadi masing-masing dari setiap bagian atau setiap region dari para beast itu sendiri. Dan mereka berempatlah yang menggantikan posisi para beast. Seperti itu. Setelah semua kekacauan itulah, ia kembali ke Silver Tree dan meminta Elder Fairy untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi di sini terkuak bahwa Silent Salt Cookie adalah beast terakhir yang terkorap. Karena alasan ia terjerumus ke dalam corruption juga akibatkan beast lain telah meninggalkan misi suci dari para witch dan beberapa alasan lain. Selain itu, dari sinilah fan menganggap bahwa Silent Salt Cookie adalah GOAT. Karena meski ia telah terkorap, ia tetap sadar dan meminta Elder Fairy untuk mengakhiri hidupnya. Dan berbeda dengan beast yang lain yang sepenuhnya menyerah pada korap, Silent Salt Cookie adalah satu-satunya virtue holder yang jatuh, bukan karena ambisi, tetapi karena kehilangan dan pengkhianatan terhadap nilai yang ia junjung. Setelah mengetahui semua hal ini, Silent Salt Cookie akhirnya meminta Elder Fairy Cookie untuk menyegel para beast ke dalam Silver Tree. Tetapi di sini Elder Fairy paham akan kekuatannya dan tidak akan cukup untuk menyegel para beast di dalam Silver Tree. Maka di sini
Sang Sakuki melakukan aksi heroik di mana ia mengorbankan dirinya sebagai perantara menggunakan Soul Gem Solidaritas untuk menyegel para Beast. Karena Soul Gem inilah ya satu-satunya Soul Gem yang mampu mencapai ke semua Beast karena solidaritas. Dan karena itulah hanya Silent Sakuki yang mampu menjadi perantara segel para Beast. Dengan resiko dirinya juga ikut tersegel. Ia pun setuju dengan resikonya dan akhirnya kalian lihat saja sendiri deh. Dan ada satu teoriku nih yang cukup menarik dan bisa dipikirkan. Karena pikir aja sendiri nih, Nox atau kudanya itu masih hidup di era sekarang dan masih bertempur bersamanya sehat walafiat, bukan tua atau yang lain. Ini membuat memunculkan pertanyaan, apakah dia ikut tersegel ke dalam Silver Tree? Dan iya, maka ia akan jadi satu-satunya makhluk Slide Beast yang tersegel di dalam Silver Tree. Silent Sakuki bukan pahlawan yang menang, bukan penjahat yang sepenuhnya jatuh, dan bukan pula pejabat yang terjerumus ke dalam korupsi karena ambisinya. Kok pejabat? Maksudku Beast yang terjerumus ke dalam korap. Ini siapa sih yang bikin skripnya? Oke, lanjut dulu dah. Ia adalah bukti bahwa solidaritas jika dikhianati oleh dunia dapat berubah menjadi bencana. Great Baron, tempat bersemayam dari Silent Sakuki itu sendiri. Ini bukan tempat yang ramah, dan dari namanya saja sebenarnya sudah kelihatan ya, tempat yang tandus, luas, dan sunyi. Tanahnya dipenuhi garam dan pasir, anginnya dingin, dan hampir gak ada ruang buat hidup sendirian. Kalau di sini nggak saling bantu ya siap-siap aja hilang di telan keadaan. Berbeda dengan tempat tinggal Beast lain, Eternal Sugar misalnya, punya wilayah yang penuh kemewahan dan keindahan. Tempat yang dibuat supaya siapapun yang berada di sana betah dan terlena. Great Baron justru kebalikannya. Tempat yang dari awal bilang, kalau mau bertahan hidup, ya harus bareng-bareng. Nah dari situlah nilai solidaritas atau solidarity tumbuh secara alami. Di The Great Baron sendiri atau yang sekarang menjadi Land of Silence memiliki beberapa tempat yang menarik nih, seperti Salt Flatland, Last Seven Mountains, Bottomless Pits, Kalanemek Lake, Dark Ridge, dan yang terakhir Kalanemek Stronghold. Aku sebenarnya mau menjelaskan lebih dalam lagi nih tentang setiap ornamen yang ada di tempat ini, tetapi sayangnya aku tidak mampu menemukan sumbernya karena ketika membuka wiki dia tidak bisa dipencet ya, alias cuman ditunjukin namanya saja. Tetapi ada kisah sedih dan ironis di baliknya. Great Baron berubah menjadi Land of Silence, tempat bersemayamnya arwah-arwah mereka yang gugur akibat amukan Silent Sakuki. Hal ini terjadi bukan karena kutukan yang disengaja, melainkan karena sisa-sisa corruption dan rasa bersalah yang tertinggal di tanah itu sendiri. Dalam lore, Land of Silence bukan sekedar wilayah mati, melainkan ruang di mana suara, emosi, ikatan terhenti. Arwah-arwah yang terperangkap di sana tidak menjerit, tidak mengamuk, dan tidak meminta pembalasan. Mereka hanya diam, seolah mencerminkan kondisi Silent Sakuki saat menyadari apa yang telah ia lakukan. Secara lore-wise, kekuatan dari Salt of Solidarity aka Silent Sakuki tidak digambarkan sebrutal Burning Spice, se-instant Mystic Flower atau menggunakan genjutsu seperti Shadow Milkuki. Tetapi kekuatannya jauh lebih tenang. Jelas dari namanya saja, Silent Salt yang artinya diam. Di official animation dan animation in-game juga beberapa kali tunjukkan bahwa ia mampu membelah bulan. Ada hal unik nih yang belum kita bahas, yaitu Nox, si kuda dari Silent Sakuki itu sendiri, yang secara lore melambangkan keterikatan dan kesetiaan yang tak terpisahkan. Dan buktinya sampai sekarang pun, setelah Silent Sakuki ini terkena korup, ia masih bersamanya. Dalam pertempuran, Silent Sakuki dan Nox itu dianggap satu kesatuan ya, karena ya mereka memang sudah jadi satu gitu istilahnya, selalu bersama. Dan karena itulah mereka mampu memperluas jangkauan serangan dan memperkuat tekanan area yang mereka ciptakan. Nah, kita sudah membahas nih mengenai lore wise kekuatan Silent Sakuki. Sekarang kita masuk ke
in-game. Silent Salt Cookie merupakan cookie bertipe ambush yang berelementalkan dark dan steel. Skill yang ia miliki adalah memanggil Nox aka kudanya dan membelah bulan untuk menyebabkan damage yang luar biasa. Efek-efek yang ia berikan adalah: yang pertama, ketika ia memasuki medan pertempuran, musuh dengan attack tertinggi akan mendapatkan Fury of the Catacombs, yang dimana Silent Salt Cookie sendiri tidak akan pernah terefek akan hal ini. Ya, ini tentu saja berguna ketika musuh memiliki Silent Salt Cookie juga di dalam timnya ya. Setelah stack Fury of the Catacombs penuh, maka targetnya akan terkena punishment atau dalam bahasa Indonesia ya hukuman. Dan ketika darah tim turun ke suatu titik, 7 musuh dengan highest attack akan terkena efek Wrath of the Catacombs. Selain itu, semua efek yang berhubungan dengan debuff, ia juga punya efek untuk survive ability. Yang pertama, ketika ia terkena efek debuff cooldown, maka dia tidak akan terpengaruh. Lalu, jika ia terkena stun efek atau buff cooldown, maka Silent Salt Cookie akan mendapatkan shield debuff recovery, aka kalau kalian main Honkai Star Rail atau Genshin Impact biasanya disebutnya cleansing. Dan yang terakhir ada cooldown recovery. Jujur, capek banget menjelaskan segitu banyak sambil ngedit juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian biskuit dan topping untuk build dari Silent Salt Cookie. Oke, untuk biskuitnya dulu nih. Kita kalau mau PvP bisa pakai full damage resist bypass. Sedangkan untuk PvE, karena aku nggak punya biskuitnya ya, tapi bisa aku jelaskan. Di sini dia pakai full antara dark atau steel damage bonus ya. Lalu untuk toppingnya di sini aku menggunakan 5 set dari raspberry dan 1 Swiss chocolate karena memang di sini fokus attack dan agar cooldownnya itu 2 detik sebelum memulai pertandingan. Komunitas penggemar Silent Salt Cookie banyak sekali menyoroti detail-detail kecil dalam cutscene, dialog, deskripsi lore, dan membuka ruang diskusi yang cukup luas. Dari sekian banyak spekulasi, ada 2 teori yang menurutku menarik dan salah satunya teoriku tadi yang sudah disebutkan. Kita masuk ke teori yang pertama. Kita masuk ke teori yang pertama nih, yaitu teori double ceiling atau penyegelan 2 kali. Teori ini muncul ketika ya kalian sebagai penggemar ukiran Kingdom pasti pernah melihat animasi ini. Animasi ini juga selalu saya taruh di awal video saya. Jadi kalian pasti pernah melihatnya. Nah, di animasi ini dan terdialog dan bisa dilihat secara visual bahwa Witch adalah yang menyegel para beast cookie di dalam Silver Tree. Teranimasikan bahkan, official. Tetapi ini akan sangat bertentangan dengan lore Silent Salt Cookie itu sendiri, di mana Silent Salt Cookie ini merupakan yang menyegel para beast dan dirinya sendiri bersama dengan Elder Fairy. Nah, di sini aku berteori sebenarnya awalnya bahwa mereka disegel 2 kali. Cuman tampaknya salah. Bukan Witch atau Silent Salt Cookie juga kemudian yang menyegel atau sebaliknya. Tetapi yang benar adalah Silent Salt Cookie adalah menyegel para beast cookie bersama dengan dirinya ini. Sedangkan untuk yang Witch yang menyegel merupakan interpretasi atau hanya sekedar bayangan dari cookie-cookie yang berada di in-game ini. Jadi mereka membayangkan bahwa Witch ini yang menyegel, bukan Silent Salt Cookie, karena Silent Salt Cookie ikut tersegel di dalamnya kan. Jadi ingat, kedua ini merupakan canon ya, dua-duanya benar-benar ada secara official animation. Jadi masih membuka ruang untuk berteori lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yaitu di mana Nox ikut tersegel. Nah, di sini teori yang aku sebenarnya terpikir sendiri dan ingin ku taruh di video untuk membuka forum diskusi di kolom komentar. Jadi kalau kalian memiliki bayangan untuk teori ini, silahkan tulis di kolom komen. Oke, di teori ini adalah Nox, kudanya, masih hidup bersama dia di era sekarang dan ikut bertempur. Bahkan ada di animasi in-game-nya, animasi officialnya pun ada. Aku di sini bingung, kuda ini kenapa nggak tua? Kenapa nggak rapuh? Kenapa nggak mati? Jadi di sini aku membayangkan, apakah kuda ini ikut tersegel bersama Silent Salt Cookie di dalam Silver Tree dan ikut keluar setelah Silent Salt Cookie ini terbebas bersama dengan bis-bis lain ini. Makanya dia masih sehat walafiat dan masih bersama Silent Salt Cookie untuk ikut bertarung di pertempuran-pertempuran dia. Selain itu, Nox ini juga bisa kalian pikirkan lah, 5 beast tersegel dalam Silver Tree. Nox ikut,
Berarti ada 6 makhluk yang tersegel dalam Silver Tree, dan satu-satunya makhluk di luar para beast adalah Nox, si kuda. Ini sangat lucu ya menurutku. Ingat, sekali lagi ini adalah teoriku, dan silahkan kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai teoriku ini. Dan sampai disitulah kisah Silent Salt kita berakhir. Dan ya, kisah ini diakhiri bukan dengan jawaban, tapi malah lebih banyak dengan pertanyaan. Apakah Nox kudanya itu terjebak dalam Silver Tree bersama dia ketika penyegelan para beast? Karena memang ketika ia bangkit, si kuda itu masih berada bersama dia. Lalu apakah Silent Salt Cookie ini benar-benar kehilangan rasa solidaritas dan rasa memegang teguh kebebasan dari para cookie itu benar-benar menghilang dari dirinya? Hingga kini semua itu masih menjadi tanda tanya besar dalam lore Cookie Run Kingdom. Namun justru disitulah kekuatan kisah Silent Salt Cookie. Bukan pada kemenangan, melainkan pada pertanyaan yang ia berikan di akhir. Sekarang giliran kamu. Tulis komentar ide atau pertanyaan apa yang ingin kamu lihat dan dibahas di video selanjutnya ya mengenai game Cookie Run Kingdom ini. Selamat tinggal, peace out, bye-bye.